Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi rezim sekarang ini sangat-sangat ya gentar dan takut dengan Masyumi. Tapi sudah, pokoknya kita lakukan mapping dan kita bangun untuk 2029. Tapi Masyumi harus menjadi bagian penting sebagai sebagai roda dan gerbong yang akan tampil ke depan. Siap? Siap. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ustaz Admin, Ustaz Masyid Hormati, Mora, Ibn Umum, PP, Guru Tari, beberapa dari PP, kemudian Ustaz Ketua DPD Bekasi Kota ya. Dan Bekasi tadi saya lihat ada Pak Asmi Ilyas Puro pindah ke depan lapak. Ini Pak Dokter Kolonel ini ya, ada di mana-mana, ada di sini. Dia mendekat Pak. Paling pagi ya, karena tentara nggak datang pagi itu biasanya kendaraan. Jadi tadi memang ya, pertama sambil menunggu ya, pimpinan PP, Pak Ketum, Waketum ataupun bendahara. Ya, namun sekarang agak dalam perjalanan partai kita banyak ada perubahan. Tadi Bu Tari sudah mengungkapkan kenapa kita pilih hari ini dan seterusnya. Kemudian foto di belakang kita ada ya. Kemudian Pak Wahid Asyid ya. Jadi pendiri Masyumi itu Nahdiyin, Yanku, Masyumi ya, dan beberapa yang lain. Dan sebagian Ustaz ini jawabannya gitu nih. Waalaikumsalam Ustaz. Itu betul dikatakan Bu Ustaz. Kalau setiap mengenang 10 November dengan teriakan Allah Akbar daripada Bung Tomo dan kemudian ya, fatwa jihad yang declare oleh kakeknya Gus Dur, kita berbangga hati karena pada saat itu pula kita Masyumi ini berada. Dan menurut hemat saya, nah nanti Ketum insyaAllah dalam kita akan sampai ini menjelaskan. Jadi rezim sekarang ini sangat-sangat ya gentar dan takut dengan Masyumi, termasuk juga beberapa komunitas Islam ya malah sengaja melakukan hambatan-hambatan psikologis dan juga gerakan-gerakan yang menghambat lajunya ya Masyumi itu untuk menjadi P4. Paham P4? Partai politik peserta pemilu. Jadi kita ikut lakukan pilihan caleg, kemudian pilpres. Hanya enggak, sudah bertahun untuk kita keluar saja ini Bu Nora, Pak macam sudah bapak belur balik ke MK. Ya, belurnya banyak, bapaknya nggak lolos. Ya, itu pertama. Yang kedua, nah ini kesempatan kita adalah bincang-bincang
politik kekinian dan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk hadirnya siklus proses pembangunan bangsa dan giliran umat selama membangun dunianya, khususnya Indonesia pada tahun 2045. Nah, inilah yang digentarkan oleh rezim dan beberapa kelompok lain terhadap masyarakat. Bayangkan, duit nggak ada, modal nggak ada, yang lain banyak. Saya bilang sama ketum, ini ada konglomerat muda dekat sama saya, mungkin merasa beruntung dekat. Ya. Kalau saya datang minta uang, diberikan insya Allah. Karena mereka punya politik. Apa ketum bilang? Nggak usah bang, nggak usah. Ya, dekat saya. Ya. Artinya bisa, dan ada lagi yang menawarkan. Mungkin juga Ustaz Abdullah, mungkin Prof. Pak Ketum sendiri, Wakil Ketum dan sebagainya. Mungkin di Jawa Barat, Bekasi ya. Tapi tidak. Kita insya Allah berjalan di dalam alur yang benar, di dalam membangun konstitusi ini, partai, dan juga untuk menegakkan NKRI berdaulat berdasarkan Pancasila, khususnya Dekret Presiden 5 Juni tahun 59. Jadi nanti akan ada kabar atau arahan dari Pak Ketum dan juga Ketua Majelis Syuro yang semua akan memacu adrenalin kita, akan membuka hati kita, dan akan mempertanyakan apakah kita memang mujahid dan mujahid atau tidak. Ya. Jadi sebagaimana ya yang terjadi akhir-akhir ini, Masya Allah, George Haddad Palestina nempel dia sekarang kepada Israel. Tapi jangan lihat dia sebagai Nasrani, tidak. Karena di Palestina itu tokoh-tokoh Fatah itu dulu banyak Nasrani. Tapi kita berjuang atas satu negara, tiga agama, alur kita. Jadi ada tempat ratapan, kemudian ada tempat menurut kata Nasrani ada tempat dimakamkannya Yesus. Sedangkan kita mempunyai Masjid Al-Aqsa. Nah ini, jadi ada kan orang, waduh, ini apa sejumuk juga gitu kan? Nah, maukah kita dianggap sebagian daripada sejumuk itu? Masyumin. Apapun, walaupun jalan terseok-seok, kami ke Jawa Tengah dan Ustaz Akhnir nanya, siapa isi bensin? Di mana kita makan? Di mana yang murah? Tempatnya bagaimana? Begitu saya datang, saya lihat, Masya Allah, tapi Alhamdulillah, Allah masih memberikan. Juga di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang dulu. Dan kemudian hebatnya lagi, para pentolan-pentolan di Masyumi ini laris permintaan untuk menjadi narasumber tentang masalah pergerakan perjuangan untuk membangun, untuk memenangkan Amin. Ya, nggak berhenti. Ketum, ya, ketua, Ustaz Admin, saya sendiri dan juga mungkin Jawa Barat. Dan ini tidak akan berhenti. Jadi saya mengingatkan, inilah seleksi alam pada diri kita. Dan jangan kecewa kalau ada di antara teman-teman kita yang kemudian nyalek di PKS, nyalek di Partai Umat, nyalek di mana. Itu adalah pilihan kami masing-masing. Ya. Jadi, ya, ada yang kita lihat dalam kajian Islam. Nah, ini ahlinya di samping saya berani ngomong. Kalau bingung nanya sama Ustaz ini. Kemudian melihat sesuatu dari perspektif Islam. Ya, jadi fenomena yang ada ini bagaimana? Nah sekarang coba kalau ada yang ingin bertanya dan ingin menginginkan ya. Tapi yang jelas nanti dengan berita dan sebagainya, terus kita ke depan ini mau bagaimana kita? Ini penetapan itu sudah keluar ya, tanggal 3 ya Ustaz ya. Tanggal 3 caleg tetap DCD-nya sudah keluar. Kemudian ya, kalau dari seberang sono itu TKN-nya sudah ada, tim pemenangannya sudah ada. Kita juga sudah berjalan, tapi kita pilih siapa nanti yang menjadi
pemegang ketua daripada ya. Nah kemudian yang mengikuti dinamika, so kita berbagi tugas ya. Jadi kalau majelis syura itu berbicara tentang kebijakan-kebijakan umum, kemudian dioperasionalisasikan oleh PMI. Namun untuk hal tertentu bersinergi untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti apa dan bagaimana arah kita ke depan sejak tanggal ini, kita tunggulah nanti dari Pak Ketum dan dari Ketua Majelis Syuro. Nah, dari saya itu ada 5 hal ya. Ini sumbangan pemikiran saja. Pertama, kita tetap harus fokus untuk mengembangkan jaringan dan infrastruktur partai. Ini konsolidasi. Yang kedua, kita harus, ini saya tanya, kalau saya tanya yang sudah punya KTA berapa? Coba tunjuk. Baru 5% dari hadir ini. Nah itu segera. Karena di dompet saya ini ada KTA Mas Umi, saya bangga dengan. Nah ini harus kita tanamkan. Dan itu make ya, epic data tentang anggota kita. Untuk itu perlu digitalisasi. Nah ini kita akan kerjakan bersama dengan itu nanti. Kemudian yang kedua sebenarnya, berapa sih sebetulnya infrastruktur ini? Kalau benar-benar rajin, titik komanya itu Ustaz Amin hafal. Berapa yang ada, kemudian berapa, tapi sudah. Pokoknya kita lakukan mapping koordinasi dan kita bangun untuk 2029 dan untuk 2000 ya. Seterusnya 5 tahun, seterusnya 45. Itu adalah dunia kita. Tapi kalau kita tidak bekerja, kalau tidak berbuat, ya tidak apa-apanya. Nah ini ke depan. But right now, saya pakai bahasa itu kemarin niru-niru Anies lah. Ya, free Palestine. Wah banyak komentar. Bahasa Indonesia kita aja orang nggak ngerti pakai free Palestine. Kita senang dengan tanggapan itu. Karena apa? Netizen semua mengikuti SRF itu. Namun tentu kita harus jelaskan apa dan kenapa dan bagaimana ya Anies memilih kata-kata terakhir Free Palestine yang merajalela mendunia ya, mulai rasanya dari Londonnya, dari Prancisnya, dari Italinya, dari ini yang kebetulan saya sempat ke negara-negara tersebut ya, luar biasa. Jembatan yang penuh, jalan raya yang lebar penuh semua. Belum lagi sekarang, Latin Amerika juga boleh bergejolak tentang kebangkitan Islam. Nah kuncinya di sini di mana? Saya tidak mengatakan segala-galanya dari dunia, tapi Mas Umi harus menjadi bagian penting sebagai sebagai roda dan gerbong yang akan tampil ke depan. Siap? Siap. Kalau saya pakai takbir, saya udah ganti komando lagi. Biasanya ya dengan beberapa teman ya. Dengan Ustaz Asmil itu kami biasa di lapangan itu di Korlan selalu berdua itu, basah berdua, jemur berdua, makan berdua. Ya Bu ya. Ya, mas sekarang beliau udah sibuk cari nafsu berdua kemana-mana. Oke. Nah kemudian itu tadi, jadi kita harus membangun diri kita mencoba digitalisasi, big data. Kemudian jangan lupa nanti setiap pertemuan yang nyusun kalimatnya di sini syairnya apa? Mas ya. Tadi belum ini ya. Nah kemudian sebelum kita bincang-bincang yang lain, nah barangkali karena ini Bu Nora juga ikut ke sana ke sini, barangkali ada sedikit informasi untuk yang memberi semangat kepada kita semua. Nah, mungkin sedikit. Kalau tidak nanti dengan Ustaz Hakim kita bicara apa yang dilakukan Mas Umi dengan statement dan janji kita pada Anies Baswedan di pendukungnya. Waktu kita resmi melakukan menyatakan dukungan pada Anies Baswedan ya. Ada itu foto ketua, foto pak semua itu Pak Ustaz Nurdin hadir ya, fotonya bersama Anies. Itu juga belum kita republik ini. Namun
kita berjuang terus menuju MA. Tapi tiada henti, kita pun kemudian terekam kok di sana ini suara pedagang kaki lima ya, karena baterainya habis ini. Baterai alami tidak apa-apa kalau usah terekam kok ya. Jadi kemudian untuk itu kita terus bergerak bisa. Jadi kita harus menggunakan media, konten dan opini untuk membangun ini. Nah, kenapa? Itu yang kita miliki, ya, itu yang kita punya, ya. Dan itulah kelebihan daripada timnya Anies sekarang itu. Beliau sudah banyak itu tim itu membuat konten-konten yang bisa dikomunikasikan untuk pemenangan. Tapi Mas Umi sendiri itu adalah biang-biangnya konten juga yang bisa mendesain di sini untuk bergerak. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya tidak lupa kita ya daurah ya. Kemudian jenjang 1, jenjang 2 kita akan buat tiada hari tanpa kaderisasi. Karena apa? Partai kita adalah partai kader dan partai mas. Saya jumpa dengan seorang yang hampir 100 tahun. Dia panggil Adida sama saya. Tidak, Selawat ya, itu di tepi sungai. Kami biasa di sana kalau pulang kampung itu makan ikan gurame. Itu dekat rumahnya Bu Nora di sana. Itu ada satu restoran sepanjang masa ada beli gurame. Nah ngobrol kita. Pasti mana kok Mas Umi kok belum juga kok benderanya nggak kelihatan. Saya tengok, ya rupanya bendera di rumahnya Bu Nora punya ruko jadi kantor, udah agak mirip juga gitu. Ya karena apa? Kemarin Mas Umi kita di daerah istilahnya Ustaz ini ada yang tidur, ada yang ketiduran, ada yang loncat, ada yang tidak. Biarlah badai itu pasti berlalu dan kita akan berbentuk tampil di depan. Setuju? Alhamdulillah.